Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Amelia dari jurusan manajemen. Jadi di tugas riset bisnis kali ini saya akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama yaitu filsafat ilmu, pengetahuan metode ilmiah dalam penelitian dan proses penelitian. Untuk pengertian filsafat atau filosofi dalam bahasa Yunani, yang philos artinya cinta atau suka, dan sophia yang artinya pengetahuan atau kebenaran. Jadi, filosofia tersebut adalah cinta pada pengetahuan atau kebijakan atau kebenaran. Nah, filsafat dalam segi praktis adalah berupa alam pikir atau alam berpikir. Jadi, filsafat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, dan cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Nah, yang kedua yaitu untuk ilmu pengetahuan sendiri ialah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Nah, sedangkan metode ilmiah tersebut juga disebut sebagai metode penelitian yang prosedur dan langkah-langkah sistematisnya dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi, langkah-langkah sistem metode penelitian tersebut meliputi yang pertama mengidentifikasi dan mengerumuskan masalah, yang kedua menyusun kerangka pemikiran, yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis, yang keempat menguji hipotesis, dan yang kelima menarik kesimpulan. Jadi di dalam fungsi ilmu pengetahuan, yang pertama kita bisa mengungkapkan suatu kebenaran atau truth, dan yang kedua juga bisa meningkatkan suatu pemahaman atau understanding, comprehension, dan insight terhadap suatu fenomena, dan yang ketiga bisa menjelaskan explanation, proses sebab akibat dari suatu kejadian yang terjadi. Nah, dan yang keempat memperkirakan prediction suatu kejadian yang bakalan terjadi, dan yang kelima mengendalikan atau mengontrol fenomena agar sesuai dengan yang kita harapkan, dan yang keenam menerapkan application atau suatu kondisi, dan yang ketujuh menghasilkan atau memproduksikan suatu yang berguna untuk kehidupan umat manusia masa kini ataupun masa yang akan datang. Cara memperoleh pengetahuan menurut Noto Atmojo tahun 2005. Yang pertama dengan cara tradisional, yaitu di dalam cara tradisional tersebut memiliki cara tersendiri juga. Yang pertama dengan cara coba-coba atau trial and error, yaitu dipakai oleh orang yang sebelum adanya kebudayaan dan bahkan mungkin sebelum adanya peradaban. Dan yang kedua, apabila menghadapi persoalan atau permasalahan, upaya pemecahannya dilakukan dengan cara coba-coba saja. Jadi untuk cara yang kedua, cara kekuasaan atau otoritas, kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang. Dan sumber pengetahuan tersebut dapat berupa pemimpin-pemimpin masyarakat yang baik formal, informal, ahli agama, pemegang pemerintah, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan pengalaman pribadi. Di sana kita pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan tersebut. Nah, jadi dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang telah terjadi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. Dan yang terakhir dengan cara melalui jalan pikiran, yaitu pengetahuan manusia diperoleh dengan menggunakan jalan pikirannya sendiri melalui induksi atau deduksi. Baiklah, sekarang kita masuk kepada metode ilmiah atau disebut dengan juga metode penelitian, yaitu prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Nah, yang pertama yaitu rasional, menggunakan prinsip-prinsip analisa, harus dicari sebab akibatnya dan musababnya, menggunakan logika kita, menggunakan hipotesis sebagai penuntun jalan pikiran. Dan yang kedua menggunakan empiris, yaitu berdasarkan fakta yang terjadi, bukan pada khayalan saja, tetapi legenda-legenda yang terjadi pada sebelumnya. Dan yang ketiga secara sistematis, yaitu memiliki tatanan, orde atau keteraturan. Jadi 3 dari metode ilmiah tersebut akan kita rangkai untuk memecahkan suatu masalah yang bakalan kita pecahkan. Baiklah, untuk materi yang kedua yang saya jelaskan yaitu etika penelitian dan gaya selingkungan. Untuk pengertian etika sendiri, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau
peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Dan etika penelitian tersebut juga aturan yang dipegang oleh penelitian dalam melakukan riset. Dan etika penelitian juga merupakan suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi oleh penelitian dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitiannya, penelitian harus tetap teguh dan dalam sikap ilmiah atau serta menggunakan prinsip-prinsip etika dalam penelitian tersebut. Jadi di dalam etika terdapat 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama yaitu menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua menghormati privasi dan kerahasiaan suatu subjek penelitian. Yang ketiga keadilan dan inklusivitas atau terhitung. Dan yang keempat yaitu memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkannya. Bukan hanya itu, di dalam etika juga terdapat pelanggaran. Yang pertama yaitu plagiat, yaitu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba membuat kreditur nilai untuk suatu karya ilmiah. Jadi, dan yang kedua yaitu plagiator, yaitu orangnya atau pelakunya yang berbuat kesalahan terhadap plagiat sengaja atau tidak sengaja terhadap suatu karya ilmiah orang lain. Jadi akibat dari kita melanggar suatu etika tersebut, maka yang akan terjadi kepada orangnya yaitu pengucilan sosial, pengucilan struktural, dihisab atau oleh dalam bahasa agamanya akhlak yang diutamakan. Dan yang keempat membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan. Dan yang kelima tidak menghormati responden atau sumber informasi. Dan yang keenam sanksi bisa dicatat atau dicabut dalam gelar akademiknya, penarikan artikel ilmiahnya, dan bahkan hak-hak akademiknya yang lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.